Halo, bertemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL dengan timeline ikhlas berbagi rela memberi. Ini adalah channel pendidikan yang akan memberikan tips dan trik tentang pembelajaran matematika dan juga tutorial lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas volume kubus. Ini adalah materi matematika SD kelas 5. Yang pertama kita akan membahas tentang kubus satuan atau tentang kubus. Apa itu kubus? Nah, kubus itu merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi, di mana ke-6 sisi tersebut memiliki luas yang sama, ya, tampak seperti pada gambar. Lalu volume kubus satuan sendiri itu dapat kita hitung dengan cara menghitung jumlah kubus satuannya. Contoh, misalnya kita memiliki satu kubus satuan, ya, kubus satuan itu adalah kubus yang memiliki ukuran satu satuan. Lalu misalnya kita diminta untuk menghitung berapa volume kubus yang ada. Ya, ini karena kubus satuan maka volumenya bisa dihitung dengan cara menghitung jumlah kubus satuannya. Misalnya untuk contoh yang pertama kita hitung, ya, pada bagian alas depan ada 1, 2, kemudian belakang juga 1, 2, jadi 4, ya, bagian alasnya 4. Bagian atas 1, 2, 3, 4, berarti bagian atasnya ada 4 kubus satuan, alasnya 4 kubus satuan, berarti totalnya ada 8 kubus satuan. Lalu bagaimana untuk kubus yang kedua? Sama, kita hitung alas bagian depannya 1, 2, 3, kemudian alas tengah juga pasti 3, alas bagian belakang juga pasti ada 3, sehingga bagian alas itu ada 9, kemudian bagian tengah itu juga ada 9 kubus, bagian atas juga ada 9 kubus, sehingga kalau kita hitung itu akan sama dengan 27 kubus satuan. Jadi volume kubus untuk kubus yang kedua adalah 27 kubus satuan. Nah, kalau cara seperti ini tentu saja tidak efisien. Kalau misalnya nanti kita akan menghitung kubus dengan kubus satuan yang banyak, ya, itu tentu saja tidak efisien dengan cara ini. Lalu bagaimana caranya Pak Frans? Nah, ini kita lihat saja. Misalnya untuk kubus yang pertama, cara cepatnya kita lihat yang alas, ya. Alas depan ada 2, alas sampingnya ada 2, ya, kemudian ke atasnya juga 2. Berarti ini kita tinggal mengkalikan saja, 2 dikali 2 dikali 2, ya. 2 kali 2 4, kali 2 sama dengan 8. Itu persis sama dengan jika kita menghitung 1 demi 1, ya. Kemudian untuk kubus yang kedua sama, ya, bagian alas depannya ada 3, kemudian yang samping juga ada 3, kita kalikan, kemudian yang tegak juga ada 3 kubus, ya, 1, 2, 3, kita kali 3. Nah, 3 kali 3 itu 9, 9 kali 3 sama dengan 27, juga akan sama dengan cara manual tadi. Artinya volume kubus itu kita bisa rumuskan sebagai perkalian dari, iya, ketiga sisinya, ya, karena ukurannya sama sehingga volume kubus itu bisa kita rumuskan sebagai sisi kali sisi kali sisi. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat beberapa contoh soal. Yang pertama, tentukan volume kubus berikut dalam kubus satuan. Oke, kita hitung sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ke samping juga pasti 5, yang tegaknya juga pasti 5. Mengapa? Karena ini bentuknya kubus. D1. Ya, D1 berarti ukuran sisinya itu sama dengan ada 5 buah kubus satuan. Lalu yang ditanyakan D2-nya adalah volume kubusnya, ya. Kita desain penyelesaian D3. Nah, volume kubus itu rumusnya sama dengan sisi dikali sisi lalu dikali
sisi, tinggal kita gantikan. Sisinya adalah 5 kubus satuan, atau cukup kita menuliskan 5 dikali 5 dikali 5. Nah, itu sama dengan 125. Ini adalah volume kubus satuannya. Kesimpulannya, jadi volume kubus satuannya itu sama dengan 125 kubus satuan. Artinya apa? Artinya dalam kubus ini itu ada 125 kubus yang kecil-kecil atau kubus satuan seperti ini, ada totalnya 125 buah. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Tentukan volume kubus berikut. Kita perhatikan ukuran sisinya. Oke, ternyata ukuran sisinya 4 cm. Kita menuliskan informasi D1, S sama dengan 4 cm. Lalu D2 yang ditanyakan adalah volume kubusnya. Desain penyelesaiannya. D3, volume kubus rumusnya sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, tinggal kita gantikan sisi dengan 4 ya. Maka S-nya kita ganti 4, S-nya kita ganti 4 kembali, dikali S juga diganti 4. Nah, 4 kali 4 kali 4 itu sama dengan 64. Itu adalah volume kubusnya. Tarik kesimpulan, jadi volume kubusnya sama dengan 64. Nah, satuannya apa? Kita perhatikan sisinya di sini dalam cm. Maka volumenya juga satuannya cm. Ingat, volume itu berarti ukuran sisi kali sisi kali sisi, dimensi 3. Ya, ada 3 sisi yang kita kalikan. Maka satuannya tidak cuma cm, tapi jadi cm pangkat 3. Ya, ada 3 dimensi yang kita kalikan. Jadi kesimpulannya, volume kubus sama dengan 64 cm pangkat 3 atau 64 cm kubik. Kita lanjut ke contoh soal ketiga. Tentukan volume kotak berbentuk kubus yang luas alasnya 225 cm persegi. Oke, kita tuliskan D1. Luas alasnya itu sama dengan 225 cm persegi. Lalu D2 adalah volume kotak berbentuk kubus, atau di sini kita tulis V kubus saja. Itu sama dengan berapa? Itu yang ditanyakan. D3. Oke, kita desain penyelesaiannya. Volume kubus itu sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, sekarang persoalannya adalah kita belum tahu berapa ukuran sisinya. Berarti kita harus cari terlebih dahulu ukuran sisi dengan menggunakan informasi luas alasnya. Nah, luas alas itu sama dengan 225. Teman-teman bayangkan kubus. Alas kubus itu berbentuk persegi, maka luas alasnya itu akan sama dengan luas persegi. Ya, luas persegi rumusnya apa? S kali S ya. S dikali S sama dengan 225. Nah, S kali S, ini S dikalikan 2 kali, hasilnya akan sama dengan S pangkat 2. Ya, akan sama dengan 225. Berarti S akan sama dengan, perhatikan ketika pangkat 2-nya di sebelah kiri kita hilangkan, maka konsekuensinya di sebelah kanan kita tarik tanda akar. 2-nya ada di sini tapi tidak tertulis. Ya, jadi kita cukup menyimbolkan bahwa jika S kuadrat sama dengan 225, maka S itu sama dengan akar dari 225. Berarti S sama dengan berapa? Nah, teman-teman pikirkan dua bilangan ya yang sama, yang jika dikalikan hasilnya 225. Itu sama dengan sama dengan 15. Berarti S-nya kita ketemu 15 cm. Nah, selanjutnya S ini 15 cm ini akan kita bawa ke rumusnya.
ya. S kita ganti dengan 15, kemudian dikali 15, kemudian dikali dengan 15, maka akan sama dengan 3375. Ini adalah volume dari kubusnya. Kita buat kesimpulannya. Jadi ya, kita ambil pertanyaannya. Jadi volume kotaknya yang berbentuk kubus itu ternyata sama dengan 3375. Perhatikan, karena S-nya itu cm, lalu kalau volume iya pangkat 3. Jadi ini adalah jawabannya. Kita lanjut ke contoh soal keempat. Tentukan panjang rusuk kubus yang memiliki volume 13.824 cm3. Oke, D1. Volume kubus itu sama dengan 13.824 cm3. Oke. D2, yang ditanyakan adalah ukuran rusuknya, R-nya. R-nya sama dengan berapa? D3. Ya, D3. Yang kita pakai adalah rumus volumenya. Volume dari kubus itu sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Atau karena ini ukurannya rusuk, berarti bisa ditulis rusuk dikali rusuk dikali rusuk, gitu ya. Atau volume kubus rusuk dikali sebanyak 3 kali, itu sama dengan rusuk dipangkatkan 3. Bentuk ini bisa kita tukar teman-teman ya. R pangkat 3 kita pindahkan ke kirinya sama dengan, perhatikan, lalu volume kubusnya kita pindah ke kanan. Jadi bentuk ini bisa kita tulis R pangkat 3 itu akan sama dengan volume kubusnya. Oke, atau R sama dengan, perhatikan, pangkat 3-nya kita hilangkan, maka konsekuensinya di sebelah kanan kita tarik akar pangkat 3 ya. Jadi pangkat 3 di sebelah kiri hilang, maka kita tarik akar pangkat 3 dari volume kubus. Jadi ini adalah rumus teman-teman. Ini adalah rumus jika kita diminta menghitung panjang rusuk atau panjang sisi dan diketahui volume kubusnya ya, maka R atau S itu sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubus itu sendiri ya. Sehingga dengan demikian kita bisa menuliskan R itu akan sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubusnya adalah 13.824. Nah, teman-teman ingat ya, pangkat 3 dari 0 pangkat 3 sampai 9 pangkat 3. Lalu ingat bagaimana kita menentukan nilai akar pangkat 3 dari video sebelumnya. Oke, kita ingat ya, langkah kedua. Langkah pertama itu kan kita harus menghafal bentuk pangkat 3 ini. Langkah yang kedua apa? Iya, kita memisahkan 3 angka dari belakang. 1, 2, 3 kita pisahkan. Oke, selanjutnya kita ambil satuannya 4. Kita perhatikan di sini mana yang satuannya 4. Oke, ternyata 64. Itu dari 4 pangkat 3. Berarti hasilnya adalah 4. Kemudian kita ambil angka depannya 13. 13 itu mendekati berapa kuadrat? 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27. Terlalu besar. Yang kita ambil adalah 2 pangkat 3. Maka di depannya adalah 24. Jadi ini adalah panjang rusuknya ya. Jadi untuk volume kubus 13.824 cm3, maka ukuran rusuknya adalah 24. Jadi kita bisa tarik kesimpulannya. Jadi panjang rusuk itu sama dengan 24. Perhatikan, kalau volumenya cm pangkat 3, maka rusuk atau sisinya itu akan sama dengan cm pangkat 1, atau cukup dituliskan sebagai 24 cm. Kita lanjut ke soal terakhir.
jumlah panjang seluruh rusuk sebuah kubus adalah 192 cm. Tentukan volume kubus tersebut. Oke, kita tuliskan. Yang pertama, informasi panjang seluruh rusuk. Kita tuliskan panjang seluruh rusuk itu sama dengan 192 cm. Lalu yang ditanya adalah D2, volume kubus. Maka kita desain penyelesaiannya D3, volume kubus. Ya, ini karena diketahui panjang seluruh rusuk, berarti akan sama dengan rusuk kali rusuk dikali rusuk. Nah, itu sama dengan berapa? Berarti kita harus mencari tahu berapa ukuran rusuknya. Kita menggunakan informasi ini, teman-teman. Ya, panjang seluruh rusuk itu 192 cm. Kita tulis kembali dari informasi D1. Ternyata panjang seluruh rusuknya itu sama dengan 192. Berarti panjang, ya teman-teman, bayangkan dalam sebuah kubus itu ada berapa rusuk? Iya, ada 12 rusuk. Berarti panjang seluruh rusuk itu akan sama dengan panjang 12 rusuk, sama dengan 192. Berarti panjang satu rusuk itu akan sama dengan 192, lalu kita bagi dengan 12. Oke, berarti R akan sama dengan 16 cm. Mengapa? Karena panjang seluruh rusuknya adalah 192 cm. Nah, informasi ini yang akan kita substitusikan atau kita gantikan di rumusnya. R kita ganti dengan 16 karena kita sudah ketemu panjang rusuknya 16. Berarti dikali 16 dikali 16. Nah, 16 dikali 16 dikali 16 itu sama dengan 4096. Ini adalah volume dari kubusnya. Tinggal kita buat kesimpulannya. Jadi volume dari kubusnya itu sama dengan 4096. Perhatikan satuannya, berarti jadi cm. Karena volume maka pangkat 3. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan volume kubus. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, jika suka boleh jempol ke atas, tidak suka boleh jempol ke bawah, atau silakan berikan komentar di kolom komentar. Aktifkan loncengnya ya, supaya selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.